warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah Good Governance dan Clean Government dari jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas akan mempresentasikan materi mengenai Good Governance dan Clean Government. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Afifah Mahira Pangestu, yang berperan sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Farda Cahyani, Diki Kurniawan, serta Gilang Mulia Rizal yang berperan sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Good Governance mulai dari sejarah dari Good Governance, prinsip dari Good Governance, serta aktor dan peranannya dalam Good Governance. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah Good Governance akan disampaikan oleh rekan saya, Gilang Mulia Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Mulia Rizal akan menjelaskan tentang sejarah Good Governance. Good Governance muncul sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an. Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa berapapun bantuan yang diberikan kepada negara berkembang akan habis tanpa merubah negara tersebut ke arah yang lebih baik. Pemahaman umum tentang Good Governance mulai mengemuka di Indonesia sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan Good Governance dalam berbagai program bantuannya. Good Governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah. Good Governance di Indonesia muncul di era reformasi. Hal tersebut muncul karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. Baik akibat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maupun tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi dan lembaga negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial. Setelah era reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada Presiden Habibie, selanjutnya berturut-turut sampai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mulai memiliki komitmen menjadikan Good Governance sebagai landasan nilai pemerintahan. Pada reformasi ini, pemerintahan legislatif dan eksekutif telah menghasilkan 3 produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Nah, untuk materi yang kedua yaitu prinsip Good Governance akan dibahas oleh rekan saya, Diki Kurniawan. Baiklah, selanjutnya prinsip Good Governance. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitoring. Yang keempat, peduli stakeholder. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Yang keenam, kesetaraan.
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. Efektivitas dan efisiensi. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan-kepentingan mereka. Pada pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik, lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal dan organisasi? 9. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang lebih luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu materi mengenai aktor serta peranan dari aktor tersebut dalam good governance yang akan disampaikan oleh Farda Cahyani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam good governance. Ada 3 aktor yang terlibat dalam good governance. Yang pertama yaitu state, yang kedua privat, dan ketiga civil society. State atau pemerintah itu terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua privat itu terdiri dari pengusaha atau pihak swasta. Yang ketiga, civil society itu terdiri dari warga negara dan partai politik. Nah, ketiga aktor tersebut memiliki peranan yang masing-masing. Yang pertama yaitu state atau pemerintah memiliki peranan untuk menciptakan kehidupan atau kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial yang efektif dan stabil. Yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, mengurus standar kesehatan dan menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, sektor swasta. Peranan dari swasta yaitu menciptakan lapangan kerja, menyediakan intensif bagi karyawan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Peranan masyarakat yaitu menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sarana checks and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah, pengembangan sumber daya manusia, dan sarana komunikasi antar masyarakat. Peran antara ketiga aktor good governance ini haruslah saling bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena peran antara 3 aktor governance ini memberikan dampak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.